Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Geometri Analitik. Kali ini kita akan membahas tentang hiperbola. Hiperbola itu apa sih? Hiperbola adalah himpunan semua titik X, Y pada bidang sedemikian hingga tepat kedudukan titik-titik yang memiliki selisih jaraknya tepat terhadap dua titik tertentu. Yang kedua itu titik tersebut titik fokus atau foci. Jadi gini. Nah, ini kan ada gambar nih. Ketika X, Y, tapi dengan fokus yang berbeda. Ada min X, Y dan juga X, Y. Ketika dia ditarik garis, itu sama. Maka ya itu adalah namanya hiperbola. Jadi dia itu ya hampir mirip sama parabola, tapi dia memiliki dua lengkungan yang jarak lengkungannya itu sama. Jadi ketika ada dua lengkungan yang sama, dua parabola yang sama dengan jarak yang sama, maka dia disebut dengan parabola. Oke, dari persamaan parabola itu nanti diperoleh persamaan baku. Nah, untuk menentukan persamaan bakunya itu ketika persamaan parabola itu berada di 0,0, misalkan kita pilih titik fokusnya F sama F aksen terletak pada sumbu X seperti pada gambar, sedangkan sumbu Y terletak di tengah-tengah segmen F dan F aksen. Misalkan titik fokusnya itu F aksennya C,0 dan F-nya itu C,0, sedangkan selisih jaraknya itu 2A, dan di mana A saya ulangi, sekarang titik fokusnya adalah F aksen C sama dengan 0 dan F-nya adalah C,0, sedangkan selisih jaraknya itu konstan di 2A dengan A-nya itu lebih dari C. Jika X, Y-nya merepresentasikan titik pada hiperbola, maka didefinisikan bahwa PF aksen, jarak PF aksen min PF sama dengan 2, sama kayak kan, ingat kan materi parabola. Masih ingat kan materi parabola ini kan mirip-mirip sama parabola, cuman kita punya jaraknya itu tidak seperti di parabola yang kita hitung, tapi mengenai jarak dua titik di kedua lengkungan ini. Nah, ini mendapatkan persamaan seperti itu, sehingga persamaan bentuk bakunya diperoleh X kuadrat min A kuadrat min Y kuadrat X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti jika pusatnya di 0,0 dan fokusnya C,10 dan F-nya itu di min C,0. Seperti itu. Agar lebih jelas, ini ada beberapa teorema yang memang akan kita jelaskan di sini. Ada sekitar 3 teorema. Yang pertama ada persamaan hiperbola horizontal di titik pusat 0,0. Maka kita bisa dilihat di gambar seperti itu, sebelah sini. Ini gambarnya itu seperti itu, dengan pusatnya itu 0,0. Jadi persamaannya adalah mutlak D1 min D2 sama dengan 2A. Nah, D1 min D2 itu apa sih? Ya, akar X min 0 kuadrat plus Y min C kuadrat min X min 0 kuadrat Y min C sama dengan 2. Maka persamaan umum hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 itu adalah X kuadrat min Y kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ada nih satu contoh soal kita bisa bahas. Ini sedikit persamaan 16 X kuadrat min 9Y kuadrat plus 144 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita rubah dulu nih persamaannya menjadi persamaan bentuk baku, sehingga diperoleh Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dapat dilihat A kuadratnya berapa, B kuadratnya berapa. A kuadratnya berapa? 16, betul. B kuadratnya berapa? 9, ya betul. Dan C-nya kita cari. Cara mencari C gimana? C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Masih ingat tadi sudah disampaikan. C kuadrat sama dengan 16 plus 9. Berarti C-nya adalah 25. Dan C kuadratnya itu 25. Maka C saja itu adalah 5. Oke.
Nah, dari sini kita bisa nih mendefinisikan berdasarkan teorema tadi. Teorema 6.2 itu menerangkan bahwa titik puncak itu adalah 0 plus minus A. Sedangkan titik fokus itu 0 plus minus C. Nah, sedangkan mayor itu 2A dan minor itu 2B. Nah, maka berdasarkan info-info yang sudah kita miliki, jadi diperolehlah titik fokusnya 0, plus minus 4. Maksudnya di sini adalah 0,4 atau 0, min 4. Dan titik fokusnya itu 0, plus 5 atau 0,5 atau 0, min 5. Dan sumbu mayornya adalah 8 dan minornya 6. Oke, lanjut. Kemudian nih, ada contoh soal lain. Tentukan persamaan hiperbola. Fokusnya itu 4,0 dan titik puncaknya itu 2,0. Mana sih penyelesaiannya? Terus saja dari apa yang diketahui di soal langsung dieksekusi. Itu ada 4,0. Berarti C-nya berapa? C-nya 4. Betul banget. Terus titik puncak itu memiliki apa? A. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 2. Benar banget. Nah, yang belum kita ketahui apa? B. Benar banget. Karena untuk memperoleh persamaan bentuk paku atau umum itu harus memiliki nilai B dan juga A, ya kan? Nah, makanya kita cari B dulu. Cari B itu gimana? C kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A. B kuadrat sama dengan 4 kuadrat, C kuadrat sama dengan 4 kuadrat, A kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 16 min 4. B kuadrat sama dengan 12. Nah, sudah aja deh kita substitusikan ke persamaan. Nah, bersama diperoleh x kuadrat per 4 min y kuadrat per 12 sama dengan 1. Samakan penyebutnya jadi 3x kuadrat min y kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, 12-nya 2 kita bisa kalikan 12. Ya diperoleh 3x kuadrat min y kuadrat sama dengan 12. Nah, tadi saya katakan ada beberapa teorema. Nah, teorema yang ketiga ini adalah persamaan hiperbola horizontal di titik pusat H, K seperti yang dilihat di gambar. Gitu. Titik X, Y. Dan makanya dia punya fokusnya itu H plus C, K, titiknya H plus A, K. Sehingga diperoleh persamaannya X min H kuadrat per A kuadrat min Y, K kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Itu. Lanjut, untuk mempermudah kita akan bahas contoh soal. Sini tentukan persamaan hiperbola dengan pusatnya 2,0 dan fokusnya 10,0. Bola puncaknya itu 6,0. Jadi langsung saja kita eksekusi apa yang kita ketahui. Di sini ada pusatnya itu 2,0. Berarti kita ada tahu H. H-nya itu 2, sedangkan K itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari fokus. Nah, kita ketahui K-nya adalah 0. Mohon maaf. Itu kita peroleh dari pusat di mana yang depan itu H dan belakang itu K seperti itu. Dan persamaan hiperbola horizontal dan pusat H, K, maka melihat di fokus H plus minus C, K. Dan seperti itu. Nah, karena fokusnya itu 10,0 langsung saja dieksekusi. Saya diperoleh C-nya itu 8 atau min 8 seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang belum kita ketahui? Yang belum kita ketahui adalah B. Mencari B kita harus tahu A sama C dulu. Tadi kan C-nya udah diketahui dari titik fokus. Makanya kita cari B. Kita cari B itu dari titik puncak. Nah, rumus titik puncak kan H, plus minus A, K. Karena puncaknya 6,0 maka H plus minus A sama dengan 6 dan K-nya sama dengan 0. Langsung disubstitusikan. Setelah disubstitusikan diperoleh B kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 48. Sehingga diperoleh B-nya adalah 48. Langsung saja substitusi ke persamaan hiperbola H, K yang sudah ditunjukkan tadi. X min H kuadrat per A kuadrat min Y K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan X min 2 kuadrat per 16 itu sama dengan 1. Nah, lanjut ke teorema 6.4. Persamaan hiperbola
bentuknya vertikal. Nah, kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Nah, kalau vertikal dengan titik pusat H, maka diperoleh S, Y parabola dengan pusat H, maka fokusnya H, K plus minus C. Dan juga ujungnya itu adalah H, K plus A. Nah, sehingga diperoleh persamaan Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat sama C kuadrat min A kuadrat. Nah, langsung deh kita ke contoh soal. Suatu dari hiperbola mempunyai persamaan 9x kuadrat min 4y kuadrat 36x min 8y plus 68 sama dengan 0. Tentukan titik pusat, titik ujung, titik fokus dari hiperbola tersebut. Maksud saja kita diskusi yang kita ketahui. Berdasarkan teorema 6.4, kita harus membentuk persamaan bentuk umumnya ini ke persamaan baku. Langsung saja kita samakan menyebutnya, kita rubah-rubah angkat kuadratnya, saya diperoleh persamaan Y plus 1 per 9 min X min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Dari persamaan ini kita ketahui hanya itu berapa, K-nya berapa. Hanya berapa? Ya benar, hanya 2 sedangkan K-nya 1. A itu A-nya berapa? 9. A kuadratnya 9, B kuadratnya sama dengan 4. Sehingga diperoleh, dari sini kita bisa mencari C. Nah, dari C-nya itu dari mana? C sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A-nya tadi 9, B kuadratnya tadi 4. Jadi C kuadratnya 13. Nah, diperoleh di ujungnya di pusatnya adalah 2,-1, sedangkan di ujungnya itu 2,-1 plus 3 atau 2,2, dan titik ujungnya yang lainnya adalah 2,1 min 3 atau bisa disederhanakan menjadi 2,-4, dan titik fokusnya adalah 2,-1 plus akar 13 dan atau 2,-1 min akar 13. Nah, karena kita sudah tahu tadi persamaan bentuk baku, persamaan bentuk umum, sehingga kita akan membahas persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung ini memiliki dua sebab. Nah, persamaan garis singgungnya itu dengan gradien M dan juga persamaan garis singgung melalui titik H, K. Nah, dari persamaan garis singgung gradien M ini ada 4. Nah, di mana dia itu hiperbola horizontal yang berpusat dia di 0,0 dan hiperbola vertikal yang berpusat di 0,0 dan juga ada hiperbola horizontal yang berpusat di H, K, hiperbola horizontal vertikal di berpusat di H, K. Ini akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas pada horizontal yang berpusat di 0,0. Misalkan garis gajiannya itu Y sama dengan MX plus N. Langsung kita substitusikan ke persamaan bentuk baku hiperbola, di mana X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh X kuadrat per A kuadrat. Ini Y-nya kita rubah MX plus N dikuadratkan per B kuadrat. Disubstitusikan sedemikian sehingga diperoleh akhirnya persamaannya adalah persamaan garis singgung gradien horizontal dengan pusat 0,0 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Lanjut. Nah, tadi kita akan bahas. Kemudian ada persamaan horizontal vertikal di pusat 0,0. Nah, kan kita masih gunakan bentuk baku yang Y kuadrat min A kuadrat per X kuadrat per B kuadrat yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita substitusikan nih persamaan garis singgungnya Y min MX plus N. Maaf, ini persamaan ya, kita agak buru-buru tadi. Makanya kita substitusikan nih persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga diperoleh YX plus N kuadrat per 2A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan disubstitusikan, diolah sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus minus
akar min B kuadrat M kuadrat plus A kuadrat. Nah, lanjut nih ke contoh soal dulu. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per B kuadrat 15 kuadrat min Y kuadrat min 1 sama dengan 1. Kalau X-nya di depan berarti tandanya dia adalah parabola yang berbentuk horizontal. Langsung saja kita cari gradiennya dulu. Diperoleh gradiennya sama dengan 1. Nah, kita langsung substitusikan ke persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Jadi persamaan-persamaan yang kita pelajari itu jangan sampai lupa ya teman-teman. Saya diperoleh Y sama dengan X min akar 14. Oke, lanjut. Kita ke parabola garis singgung masih gradien dengan M, tapi dia pusatnya H, K. Nah, kita masukkan nih gradiennya mx plus n ke persamaan hiperbola yang H, K, sehingga diperoleh X min H kuadrat per A kuadrat min Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y min K sama dengan M K kurung X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat B min B kuadrat. Seperti itu. Lanjut, ini ada persamaan garis singgung hiperbola yang vertikal dengan pusat H, K. Tidak jauh berbeda. Langsung saja kita substitusikan ke persamaan bentuk baku dari hiperbola vertikal sehingga diperoleh ini Y min K kuadrat min Y min K kuadrat maaf, nah ini Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh ini ya, persamaan garis ini parabola horizontal dengan gradien M yang berpusat di H, maka adalah Y min K sama dengan M kurung X min H plus minus A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Seperti itu. Nah, tadi sudah kita bahas persamaan garis singgung yang bergradien M. Nah, ini ada persamaan garis singgung yang melalui titik singgung hiperbola. Maaf, ini hiperbola. Jadi ini yang kedua, persamaan garis singgung melalui titik singgung pada hiperbola. Pertama itu ada yang horizontal dan pusatnya 0,0. Gambarnya seperti ini ya. Yang ditunjukkan di garis. Dia itu garis singgungnya itu ini melalui hiperbola. Nah, sehingga diperoleh persamaan ini dia X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau ada yang horizontal pasti ada juga yang vertikal ya kan. Nah, yang vertikal ini adalah memiliki persamaan Y1 Y per A kuadrat min X1 X per B kuadrat sama dengan 0. Oke, lanjut. Kalau sudah ada pusat 0,0 pasti ada horizontal dengan pusat H, K. Nah, persamaan untuk persamaan garis singgung horizontal yang berpusat di H, K itu adalah X min H. Substitusikan ke persamaan bakunya ya. Jadi akhirnya diperoleh X min H tutup kurung X1 min H tutup kurung per A kuadrat min Y min K Y1 min K per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau vertikal juga sama, langsung saja disubstitusikan. Y min K, Y1 min K per A kuadrat min X min H, X1 min H per B kuadrat sama dengan 1. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal. Nah, tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X min 1 kuadrat per 8 min Y min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1 yang tegak lurus X min Y plus 7 sama dengan 0. Berarti persamaan garis singgungnya itu yang bergradien. Nah, karena di sini ada kata-kata tegak lurus ini. Nah, jadi gradiennya itu tegak lurus dengan persamaan ini. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita cari dulu deh gradiennya, baru nanti kita bisa cari persamaannya. Nah, sedikit ya apa yang kita ketahui di sini hanya sama dengan 1, hanya sama dengan 2. Dari mana? Dari sini. Terus sedangkan A kuadratnya itu 8 ini, B-nya ini. Nah, garis singgung hiperbola tersebut tegak lurus nih. Nah, berarti kan yang 1 kalikan yang 2 harus sama dengan 1. Kalau garisnya ini seperti ini, kita peroleh
jadiannya adalah min 1 di sini posisinya. 1 karena makanya M2-nya sama dengan min 1 dari sini tadi. Oke. Nah, sehingga persamaan garis singgungnya langsung kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Y min K sama dengan M buka kurung X min H plus minus akar min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Y-nya Y, K-nya berapa? K-nya 2. M-nya berapa? Min 1. X min H, H-nya berapa? 1. Terus A-nya berapa? A-nya 8. M-nya berapa? Min 1. Dan B kuadratnya berapa? B kuadratnya adalah 4. Kita olah sehingga diperoleh persamaan Y min X plus 5 atau Y min X plus 1. Oke, agak lebih mantap. Kita ada contoh soal yang lain. Tentukan persamaan garis ini berbola Y plus 3 kuadrat per 25 min X min 1 kuadrat per 4 sama dengan 0. Yang sejajar nih, berarti apa? Masih membahas tentang persamaan garis singgung yang bergradian. Nah, kalau tadi tegak lurus, garis kanan sejajar. Sejajar berarti kan kita nggak perlu olak-alik ya, masih sama. Nah, langsung saja kita eksekusi. Dari sini kita cari gradiennya dulu. Gradiennya berapa? Ini kelihatan nih, di sini. Berapa? Min 2, betul banget, bentar. Nah, kemudian kita substitusikan apa yang kita ketahui ke persamaan hiperbola. K-nya berapa? K-nya min 3, betul. H-nya berapa? H-nya 1, betul. Terus A-nya berapa? 5. B-nya berapa? Min 4. Langsung masukkan ke persamaan garis singgungnya. Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat min B kuadrat F kuadrat. Nah, K-nya berapa? 3. Terus M-nya berapa? Min 2. H-nya berapa? 1. A-nya berapa? 25. B-nya berapa? 4. M-nya berapa? Min 2. Dikuadratkan semuanya. Dan isinya diperoleh Y plus 3 sama dengan min 2X plus 2 plus minus akar 25. Terus 4 kalikan 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 kali 4 berarti 16. Langsung saja. 25 min 16. 9. 9 di akar diperoleh 3. Jadi Y kuadrat Y plus 3 dengan min 2X plus 2 plus minus 3. Sehingga persamaan garis singgung pertamanya adalah Y sama dengan min 2X plus 2. Dan persamaan garis singgung yang kedua adalah Y sama dengan min 2X min 4. Mungkin itu saja dari saya. Semua materi dari geometri analitik, ada parabola, ada hiperbola, ada elips dari sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.